Halo, selamat siang dari The Home Story. Apa kabar? Halo, baik. Gua dari Abang. Dari Wes, dari ngeri, Abang. ngeri. Hai. Gimana nih Bang? Gimana kondisi di sana aman? Ya, alhamdulillah di sini aman, well. Di sini di Bandung lagi hujan ya, lagi banyak banjir juga di beberapa titik juga gitu. Cuma alhamdulillah rumah aman sih. Oh ya, syukurlah. Oh ya, belum perkenalan nih. Oke, jadi saya Rizky dari The Home Story. Hari ini kita bukan kedatangan tamu ya, tapi karena kita lagi masing-masing work from home gitu. Jadi kita kedatangan apa ya? Kedatangan tamu online gitu, lebih tepatnya. Kita Mungkin akan tepatnya bukan kayak kedatangan, tapi sama-sama dua orang yang gabut sama kerjaan gitu, sama-sama bikin podcast. ya 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 benar benar benar. Ya hari ini kita mungkin untuk Dalam Story juga pertama kali bikin podcast hari ini ya Yap. featuring dari Abang, podcast dari Abang. Aku Kita juga pertama kali dari ini nih. featuring debut berarti. Debut ya. Ya, hari ini kita mau bahas nih tentang sekarang kan lagi musimnya virus segala macam. Ditambah lagi untuk Kota Bandung sendiri Yuk. hujan yang deras banget sampai hampir semua daerah di kota itu banjir ya. Iya, iya, betul. Banjir ini pengaruh banget gitu terhadap saya pribadi gitu ya. Saya sendiri seorang karyawan swasta yang juga nyambil di luar. Untuk ini juga dalam keadaan seperti ini pengaruh banget gitu. Hmm. Keadaan seperti ini pengaruh banget sama kerjaan, sama usaha segala macamnya. Dan Eh, yang sekarang lagi digarap ada ya apa ya beberapa usaha sih di bidang fashion dan juga ini sekarang lagi concern ke parenting makanya bikin Dom Story. hmm, Dan ini Abang hmm. coba gimana kenalin dulu Bang, siapa nih Abang? Gua Dika, gua sebenarnya saat ini gue udah work from home ya, kalau misalnya bahasanya work from home ya gitu, kalau kerja di rumah. Gue seorang musisi, gue juga sebagai ngajar dan juga sambil ngedit video, terus juga nge-YouTube dan lain sebagainya gitu. Intinya gue manusia entertainment lah, apa aja yang entertain gue biasanya ada di situ. Coba penghibur ya lebih tepatnya. Iya, coba panggilan Coba menghibur. panggil. Kalau ini nih, tadi kan Bang Rizky itu kan tadi ya hujan gitu kan itu. Berarti sekarang misalnya kan tadi biasanya kan Abang itu kerja di kantor ya gitu. Sekarang udah mulai kerja di Ya, rumah gitu kan gitu. Kira-kira gimana ya. sih rasanya gitu dari standpoint orang yang di kantor gitu? Karena gue bukan orang kantor gitu. Untuk gue sendiri sih sebagai orang yang kerja di kantor, nggak di kantor juga sebenarnya, tapi seringnya ke lapangan gitu. Nah, orang lapangan. Orang yang sering belusukan di lapangan. Terus, Ya biasa kerja di luar, sekarang mulai kerja di rumah ya biasanya beda aja gitu. Yang biasanya kita di luar tuh hampir nggak kenal waktu ya, istilahnya apa selama kerjaan masih belum beres tuh bisa digas terus gitu. Maksudnya ketika kadang-kadang udah masuk waktu makan siang, tangguhlah dikit lagi, ntar lagi, akhirnya lewat jam 1, dikit lagi lewat jam 2. Sekarang kalau di rumah dari pagi jam 7 sarapan, jam 10 tuh udah cari makanan lagi gitu. Beda banget gitu kan di rumah kan, aduh ini ngapain ya gitu. Bukan berarti nganggur juga sih kalau di rumah. Maksudnya kan biasa kalau di luar kan apa ya, sibuk kesana kemari gitu. Nah, sementara kalau kita kerja di rumah kan mau sambil makan kayak mau sambil celana pendek doang juga bebas gitu. Jadi akhirnya ya terlalu bebas malah gini gitu. jangan-jangan ini Bang Rizky saat ini juga pakai celana pendek ya sekarang podcast, soalnya nggak ada yang lihat gitu kan. Nah, iya. Suaranya doang. Nah, itu dia. Soalnya Benar. gue juga gitu. Iya, benar. Sama lah berarti. Itu memang kebiasaannya begitu kali ya kerja di rumah. Kalau di rumah kadang-kadang pakai celana panjang gitu kan, kita nggak tahu kapan tamu datang gitu. Kadang-kadang tamu datang nggak ngomong Iya. dulu gitu. Dulu pernah sih ke Gap, istilahnya ada tamu datang gue pakai singlet. Kaget.
Gua lari ke bawah Kaget. gitu. Untungnya ada ade di rumah gitu kan, di stall dulu gitu, ditahan dulu tamunya di luar. Gue buru-buru ke bawah pakai baju dan sebagainya gitu, ke atas kayak yang udah mandi, padahal terakhir mandi berapa hari yang lalu gitu. Berarti beda banget nih sama orang yang biasa di kantor gitu ya. Maksudnya Iya. kadang-kadang work from home nih bukan malah jadi kerja di rumah, tapi jadi sekalian ngerjain yang di rumah gitu. Kalau gue Ya nggak maksudnya bisa ngerjain jadi yang ada di rumah malah gitu. enggak, maksudnya jadi ya ngerjain kerjaan iya, ngurus anak iya, nyapu iya, ngepel segala Oh, macam. Bang Rizky Jadi udah punya anak? udah dong. Oh, udah. Nice. Udah dong, kalau nggak punya anak nggak akan ada Dom Story nanti. Yang adanya Office Story jadinya. Office tuh. tinggal di kantor gitu. Bener. BTW Bang Dika gimana nih yang memang biasa kerjanya dari rumah gitu kan, maksudnya seperti tidak ada yang terpengaruh ya dengan kondisi sekarang, tapi sebenarnya pengaruh nggak sih? Buat orang-orang yang di rumah gitu ya, apa yang menurut gue ya, kalau dari gue pribadi gitu, yang pertama kan masalahnya ini diem di rumah itu kan karena lockdown ya. Jadi sebenarnya orang yang work from home itu nggak literally di rumah terus gitu. Mereka juga kadang-kadang harus keluar gitu. Kayak misalnya harus jemput data atau misalnya ada keperluan. Gue punya roti bakar nih di satu tempat di Bandung gitu kan. Kadang-kadang gue harus ngecek, sekarang nggak bisa ngecek. Udah aja gue suruh tutup dulu berapa hari. Nah, jadi work from home mungkin orang asumsinya adalah ya itu jangan terlalu dianggap literal ya, kita juga kena efek gitu. Yang paling kena sih ya ibaratnya gini lah, kayak misalnya orang yang di kantor gitu, kalau kerjanya benar-benar truly diem di kantor doang gitu, misalnya di ruangan server nggak keluar-keluar, ya mungkin dia nggak banyak terpengaruh ya gitu untuk ini. Sama aja buat orang yang kayak misalnya work from home gitu, mereka juga orang-orang yang ini kadang-kadang harus keluar juga, harus ketemu klien, kadang-kadang kan kayak mungkin di kantor juga sama ya, ada istilahnya entertain ke tamu kayak gitu kan, itu ya orang kayak work from home juga sama, kita harus ketemu klien, kadang-kadang ngobrol di mana, marketing istilahnya ya, marketing gitu lah ya, aku nggak tahu namanya, bukan orang kantor, sorry ya. Tapi ya itu jadi ketika kita pengen keluar juga nggak bisa gitu, dan memang mayoritas kerjaan itu dilakukan di rumah gitu ya, apalagi buat orang-orang yang kayak freelance kayak gitu, mereka banyak kerja di rumah, tapi ya seperti yang gue bilang gitu, ada kondisi kadang-kadang yang harus keluar, harus gimana gitu. Tapi ya mungkin kalau untuk freelance yang memang truly online mungkin nggak kepengaruhin gitu. Itu sih kalau yang gue rasain. Kalau buat gue sendiri perbedaannya ya gue bisa ngetawain orang yang di kantor nggak bisa ngetawain juga di rumah. Karena ini nih, karena lockdown di rumah ya gitu, gue tahu istilahnya di rumah itu gue mau ngapain gitu. Nah, orang yang nggak pernah di rumah seharian biasanya ngabisin waktu 12 jam cerita atau 10 jam di kantor gitu, mereka ketika 10 jam di rumah mereka nggak tahu mau ngapain gitu. Ya benar Bukan karena biasa udah dari jam kayak misalnya masuk kantor 8 pulang jam 5 tuh mereka udah ada agenda yang harus ini harus itu gitu kan. Sementara kalau di rumah kan ya jadi apa ya, dibilang bebas juga enggak sih, tetap kerja gitu, tapi apa ya, seolah-olah jadi beda aja gitu suasananya. Karena mungkin kalau di kantor mah kan situasinya udah kondusif ya, itu udah ada ruangan dan istilahnya. Kalau di rumah kan ada komputer, ada game gitu kan, terus ada anak-anak ajak main gitu kan, ada tetangga istilahnya lagi berjemur di luar gitu kan, lagi ini pengen ngobrol juga gitu. Mungkin lebih kayak banyak distraksi kalau di rumah tuh itu. Dan kalau misalnya di rumah gitu kan, dan kita ada di dalam rumah, kita nggak ngerjain sesuatu rasanya salah gitu, dan kita bakal dijudge sama seisi rumah gitu. Beda kalau kita ada di kantor ya gitu. Kalau misalnya rumah berantakan nih ceritanya gitu kan, terus bapak ada di kantor gitu kan, papa di kantor atau mama ada di kantor, ya karena mereka di kantor kita nggak bisa nyalahin mereka gitu. Tapi kalau ada bapak sama ibu di rumah gitu kan gitu, papa kok nggak bantuin gitu kan gitu. benar Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya udah anak sih, udah kayak apa ya, kita lagi duduk di depan laptop tuh, anak nyamperin, papa mau digendong misalkan, ya kalau nggak digendong itu anak sendiri gitu kan. Mau dimarahin juga ya gimana gitu, masa orang datang minta gendong kita marahin gitu. Anak sendiri ya gimana, kadang-kadang bingung juga sih, apalagi ya kalau emaknya lagi repot gitu kan,
masa kita diam aja gitu. By the way, Serba salah juga. aku penasaran nih kan, banyak yang ini ya, banyak orang-orang meeting sambil video call gitu. Ada nggak sih kira-kira yang momen lucu gitu? Karena gue ada teman gue yang istilahnya lagi video call gitu. Nah, anaknya manggil, anaknya karena rewel dan lain sebagainya, anaknya ikutan video call di meeting gitu. Anak Belum sih. masih kecil gitu. Pernah sih meeting online, tapi kita semua matiin kamera gitu. Oh, iya. Jadi kayak by phone aja, cuman rame-rame gitu. Malah jadinya malah nggak kondusif juga sebenarnya. Tapi ya itulah, mau nggak mau harus dikerjain. Tapi gimana yang biasa? Ya gimana? Aku rasa ada bagusnya juga kita ngebiasain istilahnya pertemuan yang online gitu kan. Aku rasa istilahnya, walaupun sekarang dalam konteks disaster ya, kita sedang dalam bencana gitu, kita nggak bisa. Ya. Tapi aku rasa istilahnya mungkin dalam 10 tahun, 20 tahun ke depan, itulah yang bakal biasa kita lakuin, itulah norma yang baru gitu. Kita meeting cuma dengan misalnya dengan buka laptop kayak gitu, dengan pertemuan-pertemuan yang tadinya kita harusnya di resto tatap muka gitu ya, jadinya semuanya diganti dengan istilah tatap muka online gitu. Dan aku rasa istilahnya ini jadi pembelajaran yang menarik ya kalau kata aku sih gitu. Ya sih, karena memang ya, mungkin untuk Indonesia mungkin masih agak lama ya, tapi di luar negeri sana kan sudah banyak. Dan gue juga ada sih beberapa temen gitu yang dia kerjanya bisa dibilang di perusahaan internasional gitu. Jadi untuk meeting dengan klien dari luar negeri itu ya meeting online aja gitu. Udah ada sih di Bandung sini ada yang kayak gitu. Cuman untuk kalau di Indonesianya gitu, untuk budaya di Indonesia kayaknya masih jauh sih. Tapi perlu untuk dipelajari, karena jangan sampai ketika masanya sudah datang kita semua telat gitu. Nah, itu dia tuh. Kita semua belum siap gitu ya. Kayak sekarang aja kan awal-awal mungkin untuk orang-orang terutama yang udah senior gitu kan, yang nggak biasa banget yang namanya pakai aplikasi kayak misalnya Zoom gitu kan, ketika mereka online itu kan kadang-kadang diamnya duduknya deket TV lah apalah, jadi kita yang harusnya meeting itu suara TV masuk gitu. Terus kayak misalnya dikomandoin dari pusat istilahnya tolong semua mic-nya dimatiin dulu gitu kan, mau ada penjelasan gini. Yang senior itu kadang nggak ini gitu. Jadi akhirnya bentrok semua suara gitu awal-awal gitu sih. Kebiasaannya karena belum pada ngerti mungkin ya. Gue kira pas senior tuh gue kira istilahnya kakak angkatan atau apa, maksudnya orang tua gitu ya. Iya. Orang yang sepuh lah, yang usia 40 ke atas lah agak kesulitan kayaknya. Itu juga ngerti gitu kayak ya jangankan untuk video call, mungkin mesen GrabFood aja udah pusing gitu ya gitu. Gue boleh nggak sih nyebut yang kayak gitu, GrabFood dan lain sebagainya? Merek boleh aja lah, merek umum, lagian kita bukan promosi, kecuali ya siapa tahu di endorse gitu. Ngomongin merek orang di sini. Kalau paling ini aja sih ya gimana? Kalau gue kan istilahnya gue hidup kurang lebih sendiri karena yang di rumah masih tetap ngantor. Kalau Bang Rizky sendiri gimana pendapat, ya maksudnya reaksi dari orang-orang yang di rumah gitu kan, yang istilahnya jarang ketemu sama Bang Rizky istilahnya sehari-hari gitu kan gitu. Sekarang Bang Rizky ada di rumah terus gitu. Ya itu tadi seperti yang udah dibahas di awal, jadi karena biasanya di kantor atau lagi di luar kerja, begitu di rumah tuh jadi seolah-olah ini ayah nggak kerja gitu. Seolah-olah libur gitu. Jadi kadang-kadang ya apa aja gitu, Pak ini Pak itu gitu. Jadi sehari-hari Bang Rizky dijudge gitu di rumah gitu. Nggak dijudge juga sih. Cuman ya itulah, kadang-kadang namanya mungkin anak istri kan ketemu papahnya, ketemu suaminya di rumah kan, seolah-olah biasanya mungkin ya di weekend gitu, atau sore gitu kan, sore hari baru ketemu. Ini ada siang di rumah juga, jadi seolah-olah ya udah libur aja gitu, padahal kerjaan sabrek-abrek. Oke, Om, setelah pembahasan yang panjang kali lebar kali tinggi ini,
ada pesan-pesan khusus untuk para pendengar di rumah. Subscribe the Home Story, subscribe ke dari abang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mungkin kalau pesannya ya gini lah, bertahan yuk gitu. Gue mengajak bertahan. Gue tahu kita semua kesiksa, semua orang ngerasain, bukan cuma lu, seluruh dunia ngerasain. Mereka semua menahan diri untuk nggak keluar karena ini pandemi, karena ini hal yang membahayakan. Karena ini udah masuk ke pandemik, artinya apa? Ini ada pandemik itu kan artinya emergency ya. Jadi tiba-tiba ada dan ditakutkan ini kita nggak mau istilahnya orang-orang yang kita peduli, orang-orang kita sayang itu pada kena, maka jangan kita resikoin diri kita yang misalnya masih bisa dimitigasi, masih bisa di ini gitu kan, hangout masih bisa pakai Discord, masih bisa pakai Steam, masih bisa pakai game apa, kayak game zombie, game apa gitu kan, masih bisa. Kalau misalnya ada yang nggak kompak gitu ya, ada satu orang yang nggak kompak, kita bakal lebih lama lagi seperti ini gitu. Kalau misalnya kita semuanya kompakan, kita semua bahasa Indonesia bahasa Sundanya peperihan lah gitu, kita mati-matian dulu sekarang, kita bersama-sama semua konsekuen, wabah ini lebih cepat berakhir gitu daripada misalnya ada yang nakal satu dua. Terus ingetin buat teman-teman semua. Ya. Oke. Ya ini mungkin dari gue ya, tetap di rumah ya, jangan lupa kalau misalnya nggak ada kerjaan, mungkin ada teman-teman di luar sana yang pengen share juga unek-uneknya di sini, boleh kita undang, nanti kita meeting online dan kita sebarkan lagi sama yang lain gitu ya. Kalau misalnya ada ini, gue punya cerita unik nih untuk di share gitu ya, terutama yang lagi diem di rumah nih daripada gabut, mending dengerin cerita teman-teman semua untuk nambah wawasan, nambah pengetahuan, dan juga mungkin jadi hiburan tersendiri gitu ya. Boleh silakan gabung, ini aja boleh DM ke Instagram The Home Story atau apalah DM lah mungkin ya, yang paling gampang gitu, DM aja boleh, nanti kita janjian kapan kita bisa ngobrol sama-sama. Oke, segitu dulu dari kita, mungkin nanti kita lanjut lagi. Oke, selamat siang semuanya, sampai jumpa. Dadah.